Hanya Engkau yang
boleh mendapatkan lawatan-Mu lewat kebaktian kami hari ini. Bekerjalah Roh Kudus melawat setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu hari ini. Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang di dalamnya kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan, mendapatkan pengharapan. Kita akan nyanyikan pujian ini seperti yang beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah diajarkan, tetapi kita akan nyanyikan dengan pelan-pelan ya. Salibnya kekuatanku, salibnya kekuatanku, salibnya kekuatanku, glory haleluya, keselamatanku, salibnya keselamatanku, salibnya keselamatanku, salibnya keselamatanku, glory haleluya, salibnya kehormatanku, salibnya kehormatanku, salibnya kehormatanku, glory haleluya. Salibnya kekuatan, kehidupan, kehormatan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nanti Tante minta untuk kolekte sambil berjalan. Nanti kita akan nyanyikan pengharapanku, kedamaian, kehidupanku. Semua lagi. Salibnya pengharapanku, salibnya pengharapanku,
Yang perempuan suaranya mana? Dengan sukacita semangat. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya untukmu Tuhan. Salibmu yang membebaskan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kehidupan. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semuanya. Katakan, God is so good. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yang laki-lakinya. God is so good. Yang kelas 5, kelas 6 boleh bersuara lebih keras. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Yang perempuannya kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik. Bersama-sama baik yang ketiga. Ya Yesus baik. Sambil Natalnya kita katakan Yesus baik. Pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari sama-sama angkat tangan kita pada Tuhan. Yesus baik. Amin. Tuhan Engkau baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Kuasanya. Sekali lagi. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik. Yesus baik. Kuasanya. Ya Yesus baik. Yesus baik. Kuasanya. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Setiap kami boleh datang di hari yang istimewa ini. Roh Kudus kami mengundang secara khusus. Kau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau sendiri yang beracara. Kami hanya bisa melakukan persiapan-persiapan yang kami mampu lakukan. Tapi Engkau sendiri biarlah yang beracara Tuhan. Engkau
menguasai seluruh atmosfer di ruangan ini, seluruh atmosfer hati dan pikiran kami, semua yang ada di ruangan ini. Engkau yang menguasainya ya Roh Kudus. Kami undang Engkau secara khusus sebagai tamu istimewa yang menguasai ruangan ini pada hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, sembunyikan dia di balik segala kelemahannya, agar apa yang dia sampaikan itu sungguh datang daripada Engkau ya Roh Kudus. Engkau adalah Roh yang sanggup Tuhan menginsyafkan kami akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dan itu boleh dimengerti sekalipun dalam usia kami yang masih kecil. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu selanjutnya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kita semua yang percaya katakan amin. Adik-adik apa anak-anak ya? Pantasnya anak-anak kan, Tante Deti udah tua ya. Tante Deti mau minta kalian duduknya tidak ada yang berdempet satu dengan yang lainnya. Guru-guru boleh bisa tolong saya, kalian duduk di bawah alas ini ya. Boleh minta tolong dibagikan, mungkin bisa berjarak-jarak ya, maaf 2 baris juga tidak apa-apa, tapi tidak ada maaf. Sepertinya bisa nanti ke depan ya. Yang bagian tujuh. Ya, mungkin bisa saling lompat-lompat ya. Boleh nanti ke yang bagian tujuh. Di bagian tujuh. Ya boleh semuanya. Didudukin, semua alasnya dipakai untuk duduk, tidak untuk dilihat. Semuanya didudukin dan berjarak, tidak ada yang nempel. Didudukin anak-anak, nih seperti ini didudukin, bukan untuk dipegang. Ya, didudukin semua, didudukin sayang, didudukin jangan pakai alas duduk. Dipakai alas duduk, dipakai alas duduk. Nah, tidak ada semuanya yang dilihat dipakai alas duduk. Sudah semuanya? Nah, anak-anak, kita bikin perjanjian dulu. Kalian duduk di atas satu tulisan "Aku berubah". Apa makna tulisan itu? Nanti kita akan sampai kepada cerita itu. Ya, jadi kita janji dulu, kalian tidak boleh keluar dari alas duduk itu. Setuju? Yang setuju acungkan tangan. Yang belum ngacung tangan, gak setuju? Setuju semuanya? Sepakat ya? Tidak ada yang keluar dari alas tempat duduknya. Oke? Setuju? Sip. Nah, anak-anak, Tante Diti mau tanya. Ya, hari tanggal Jumat tanggal 7 itu ada hari libur. Ya, kalian juga libur sekolah nanti tanggal 7. Hah? Paskah? Atau apa ya? Paskah, Jumat Agung. Ada lagi yang lain? Apa? Kematian Tuhan Yesus ya. Jadi ada hari Jumat Agung. Ada tadi yang bilang Paskah salah, Paskah minggunya ya. Yang betul adalah hari kematian Tuhan Yesus atau yang biasa disebut dengan Jumat Agung. Nah, Tante Diti mau tanya, kenapa coba Jumat Agung itu kenapa kematian Tuhan Yesus disebut dengan Jumat Agung? Coba kenapa? Cung. Hah? Ada? Ada yang tahu? Nah, Tante Diti cerita dulu ya adik-adik ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, satu waktu di sekian ribu tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, ya, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, anak-anak, itu ada satu peristiwa tepat di hari Jumat.
Ya, tepat di hari Jumat itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Ya, di mana peristiwa itu sangat dahsyat. Dan saking dahsyatnya, makanya akhirnya peristiwa itu disebut dengan Jumat Agung. Kenapa? Karena kejadiannya ada di hari Jumat. Nah, kejadian apa itu? Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, jadi anak-anak, kita hari ini kalian melihat ya ada nuansa yang berbeda di kelas. Melihat ya, ada salib, ada mahkota duri, ada duduknya, ada hati, ada sesuatu yang berbeda. Nah, kita mau sampaikan itu, kita mau merayakan itu, kita mau mengerti ada apa di dalamnya. Anak-anak, Tante Didi mau bawa boneka, ya. Nah, anak-anak sebentar. Nah, anak-anak, ini bonekanya ditinupin memang, tapi Tante Didi tutup mukanya, ya. Jadi seorang anak namanya Ivan. Siapa? Ivan. Ya. Nah, anak-anak, sebelum sampai pada cerita Ivan ini, Tante Didi mau cerita. Anak-anak, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu manusia itu bersih dari dosa. Tidak ada dosa di dalamnya. Bersih. Sehingga ketika manusia hidup, di saat dia diciptakan, Tante Diti waktu itu misalnya diciptakan, misalnya nih Om Ajat itu Tuhan, Tante Diti bisa ketemu Tuhan langsung seperti ini anak-anak. Kenapa? Karena tidak ada dosa di dalamnya. Jadi bersih semuanya. Ya. Nah, tapi pada perjalanan kehidupan manusia selanjutnya, ingat komitmennya, tidak geser dari tempat duduk, tidak ngobrol, masing-masing di kursinya masing-masing, di alasnya masing-masing. Itu ada maksudnya, nanti Tante Diti cerita. Ya, nah anak-anak, ketika dalam perjalanan selanjutnya manusia itu jatuh dalam dosa. Ada yang ingat dosa pertama apa? Memakan buah, betul. Memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akibat dosa pertama itu, akhirnya menular sampai seluruh umat manusia itu berdosa. Tante Diti mau apa buktikan? Coba di sini, Jojo suka berdosa nggak? Oh, Jojo nggak berdosa. Oke, kita simpan dulu. Coba, Alen berdosa nggak, Alen? Dosa apa misalnya, Alen? Nah, di sekolah ngapain? Bingung. Coba, Rif, berdosa nggak? Hah? Dosa apa misalnya? Hah? Bohong. Anak-anak, termasuk Jojo, kita semua itu berdosa. Betul nggak kita berdosa? Nah, contoh dosa apa aja? Bohong. Apalagi? Mencuri. Apalagi? Tidak menghormati orang tua. Betul. Apalagi? Berantem. Nyontek. Tidak ibadah. Berkata kasar. Berkata bentak-bentak teman, bentak-bentak mama. Itu dosa nggak? Dosa. Anak-anak, termasuk si Ivan ini, dia waktu pertama diciptakan oleh Tuhan. Si Ivan ini pertama diciptakan oleh Tuhan, bersih anak-anak. Bersih sekali tubuhnya seperti ini. Tapi ketika dia berdosa, mulai ada dosa masuk. Tante Diti gambarkan biar kalian jelas ya. Anak-anak, ketika si Ivan ini mulai nyontek ketika di sekolah, muncullah dosa di tubuh kita. Ya. Lalu si Ivan itu dalam perjalanan waktunya, dia mulai juga sering curi uang mamahnya kalau pengen jajan. Muncullah dosa kedua. Ketika si Ivan itu, ketika dia di sekolah, aduh, ujian saya nggak bisa. Dia mulai nyontek dan ngancam temennya. Dikasih gak? Nah, mulailah dia akhirnya, dia juga mulai berdosa lagi teman-teman.
Ya, dia mulai ada dosa ketiga. Lalu si Ivan ini pas suruh ibadah, kalahkan nonton Ipin Upin. Nah, suruh ibadah, kalahkan nonton Ipin Upin. Akhirnya dia berdosa lagi. Ipin bukan Ipin Upin. Kenapa? Bukan Ipin Upin. Apa tuh? Upin Ipin. Oh, Upin Ipin. Ya. Nah, ketika dia mulai berdosa lagi. Anak-anak, hari Senin Ivan nyontek. Malamnya dia bentak-bentak mama, mulai dosa kedua. Besoknya dia bentak temennya, mulai dosa ketiga. Besoknya dia nyontek lagi, mulai dosa keempat. Besoknya dia tidak ibadah, mulai dosa kelima. Sampai akhirnya seluruh tubuhnya Ivan akhirnya mulai penuhlah dengan dosa. Ya, penuh dengan hitam-hitam seperti ini anak-anak. Dan anak-anak tahukah Tuhan punya satu hukum? Ya, di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, maut itu apa teman-teman, anak-anak? Maut itu apa? Setan. Maut itu apa? Setan katanya. Maut itu apa? Iblis. Maut itu apa? Mati, betul. Jadi anak-anak, kalau di Alkitab ada kalimat maut, itu artinya mati. Ya. Jadi Tuhan punya hukum. Ketika si Ivan ini sudah penuh, ini cuman 1 hari aja dosanya. Bayangkan si Ivan itu 10 tahun. 10 tahun berapa hari? 1 hari, 1 bulan 30 hari. 1 tahun 365 hari. Berarti kalau 10 tahun 36.500 hari. Bayangkan kalau setiap hari si Ivan berbuat dosa, di dalam tubuhnya benjolan-benjolan hitam akibat dosa ada 36.500. Bayangkan, tertutup semua tubuhnya sampai tubuhnya hitam adik-adik. Ya, bayangkan satu dosa saja, dosa seperti ini saja Tuhan menolak bertemu dengan Ivan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi ketika Tante Deti berdosa, Tante Deti sama sekali nggak bisa ketemu Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Ya adik-adik ya, Tuhan itu kudus. Jadi bayangkan, ini baru 1 hari. Ketika Ivan 10 tahun, bayangkan usia Tante Deti sekarang 50 tahun lebih, udah opa-oma kalian gitu ya. Nah, bayangkan betapa hitamnya tubuh Tante Deti. Mungkin tubuh Tante Deti seperti ini nggak kelihatan, tapi di dalamnya ada benjolan-benjolan hitam akibat dosa. Ya. Nah, tadi dibilang upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati, betul? Nah, anak-anak, bayangkan berarti si Ivan, Tante Deti, guru-guru sekolah minggu semuanya bisa nggak ketemu Tuhan? Tidak, karena tidak ada yang kudus. Misal Tante Deti mau orang kudus nggak pernah berbuat dosa, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena Tante Deti pasti pernah marah, Tante Deti pasti pernah males, Tante Deti pasti pernah bohong. Jadi nggak mungkin seumur hidup Tante Deti, kalaupun Tante Deti orang suci, nggak mungkin nggak berdosa. Sementara hukumnya Tuhan, satu benjolan dosa saja, yang kecil misalnya, tetap tidak boleh ketemu Tuhan. Ini anggap Tuhannya mau ajar ya, biar kalian nggak bingung ya. Tidak boleh ketemu Tuhan anak-anak. Jadi semua umat manusia tidak ada yang bisa ketemu Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi manusia anak-anak. Di tengah keberdosaan manusia, Tuhan memikirkan cara. Bagaimana caranya supaya si orang berdosa atau manusia yang berdosa ini bisa ketemu lagi Tuhan. Sementara si manusia juga mencoba mencari cara, ternyata hidup di luar Tuhan itu tidak enak. Karena ketika kita berdosa, upah dosa itu adalah maut, adalah mati. Anak-anak pernah lihat orang mati? Pernah kan?
Nah, tapi mati yang dimaksud oleh Tuhan bukan cuma mati seperti itu anak-anak. Kalau itu kan mati, diapain juga dicibit juga nggak terasa, betul? Tapi mati yang dimaksud Tuhan adalah hidup di dalam api neraka. Ya, selamanya hidup kita ada umurnya. Tapi umur di api neraka itu tidak ada umurnya. Seluruh umat manusia harus masuk ke dapur api. Ya, jadi bayangkan kalian kalau kena korek api aja, tangan kan sakit kan, panas kan? Ini bayangin kita hidup di lautan api. Ya, di lautan api. Nah, Tuhan mulai memikirkan bagaimana nih caranya. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan begitu mengasihi manusia. Tapi di satu sisi Tuhan punya peraturan bahwa ada benjolan dosa tidak bisa ketemu Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, tidak bisa ketemu dengan dosa. Ada yang tahu caranya seperti apa? Ada yang berpikir? Hah? Apa? Rajin ibadah katanya. Rajin ibadah, tapi kan kita tetap berbohong ternyata. Apa Jo? Berdoa. No? Beriman, berdoa, rajin ibadah. Ada lagi? Baca Alkitab. Ada lagi? Memberitakan firman Tuhan. Apa lagi? Menyembah Tuhan. Apa lagi? Melayani Tuhan. Tante Deti misalnya apa? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya itu pengen melayani memberitakan firman Tuhan. Tadi seperti Grisa bilang. Oh, Tante Deti memberitakan firman Tuhan. Besoknya lupa, berbohong. Tetap berdosa nggak? Masuk surga nggak? Karena dosa kita ternyata tetap ada. Nah, anak-anak, ternyata tidak ada satu cara pun untuk melepaskan manusia dari dosa yang sudah menempel di tubuhnya yang begitu hitam. Nah, jadi akhirnya anak-anak, Tuhan sendiri yang mengambil alih. Ya, Tuhan yang mengambil alih. Nah, Tuhan Yesus yang berani perkasa. Ya, anak-anak, karena Tuhan mengasihi manusia, tapi Tuhan tahu manusia itu tidak layak ketemu Tuhan karena tubuhnya penuh dengan benjolan dosa. Lalu anak-anak, Tuhan menurunkan Tuhan Yesus datang ke muka bumi dengan tujuan apa? Membebaskan dosa. Caranya seperti apa? Disalib. Caranya gini anak-anak. Ini dosa si Ivan. Tadi dosa apa yang pertama? Dosa nyontek. Dosa nyontek Ivan pindah ke tubuhnya Tuhan Yesus. Dosa apa lagi tadi si Ivan? Ngebentak orang tua. Pindah ke tubuh Tuhan Yesus. Dosa apa lagi si Ivan? Berbohong. Pindah ke tubuhnya Tuhan Yesus. Dosa apa lagi? Membentak teman. Pindah. Apa lagi? Berantem. Seluruh dosa Ivan sudah pindah ke tubuh siapa? Ke tubuh Tuhan Yesus. Bayangin anak-anak. Tadi Tante Deti bilang ini dosa Ivan 1 hari. Kalau dosa Ivan 10 tahun hitam nggak seluruh badannya? Hitam anak-anak. Ya, jadi seluruh badannya Ivan akan hitam. Terus itu baru cuma dosa Ivan yang ditebus. Ditambah lagi dosa Tante Deti. Hari ini Tante Deti ngomongin gosipin teman ceplok di sini gitu. Besoknya Tante Deti terdosa lagi. Tante Deti lupa. Ya, Tante Deti jahat sama orang. Hitam lagi. Itu nempel semua di tubuh Tuhan Yesus. Bayangkan, ini baru dosa 2 orang dan baru 2 hari. Ivan sama Tante Diti baru 2 hari. Kita di sini ada berapa orang? 29. Ada 29 orang. Hanya guru saja. Hanya murid saja.
saja 29 orang. Hanya 2 orang saja, Tante Dedi hidup 50 tahun. Penuh nggak kira-kira? Hitam nggak? Badan Tuhan Yesus bakal hitam? Hitam. Sampai dosanya tuh mungkin desek-desekan di sini. Si dosanya tuh saking banyak, udah menggumpal-gumpal. Bahkan mungkin dosanya menggelembung, adik-adik. Ya, mungkin menggelembung sampai ke depan, mungkin sampai tumpuk-tumpukan seperti ini sampai ke depan. Saking banyaknya dosa. Lalu balik lagi ke cerita. Tuhan punya peraturan adik-adik. Ya, misalnya ini dosanya menggelembung adik-adik. Ya, dosanya tuh menggelembung sampai ke depan. Ya, jadi tubuh Tuhan Yesus sudah hitam semuanya. Lalu tadi kita ingat hukumnya Tuhan, upah dosa adalah mati. Ya, kalau kalian bingung dengan kalimat maut, ganti. Upah dosa adalah mati. Jadi kalau Tuhan Yesus tubuhnya hitam seperti ini, ya, ifannya sudah bersih tanpa dosa. Dan sekarang sudah layak ketemu dengan Tuhan di surga, dengan Allah Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesusnya layak? Tidak. Dosa Ivan, dosa Tante Desi, dosa kalian semua pindah dari badannya dia ke Tuhan Yesus. Anak-anak, pernah kalian lihat yang nyuri ayam? Kalau nyuri ayam, terus di TV dihukumnya gimana? Diapain? Hah? Di penjara. Terus apa? Hah? Ditembak mati. Terus badannya digenjut-genjut gak? Badannya digenjut-genjut ya, digebukin gak? Dipotong. Nah, anak-anak bayangkan, yang nyuri ayam saja dipukulin. Misal nih, ini yang nyuri ayam, ditepuk-tepuk gini, anak-anak. Ditepuk-tepuk. Karena dia nyuri ayam. Kalau ini boneka digini-gini nggak bengkak. Tapi bayangkan orang ditepuk-tepuk seperti ini, bengkak nggak? Bengkak. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus tubuhnya sudah penuh dengan dosa kita, hitam dengan dosa kita, Tuhan Yesus harus mati. Coba kalau di antara kalian, engkong, emak kalian atau opung kalian matinya kan biasa, dimasukin peti mati, betul? Tapi kalau penjahat matinya diapain? Coba, ada yang pernah lihat penjahat matinya diapain? Verdi Sambo. Diapain? Dihajar. Diapain matinya? Ditembak mati. Nah, anak-anak, ketika seorang penjahat ketahuan dia jahat, dia dihukum. Dihukumnya macam-macam. Dia disiksa, dia ditembak, dia dihukum mati, dia segala macam mendapatkan penderitaan. Karena dia melakukan satu dosa. Misalnya dosanya nyuri handphone misalnya. Bayangkan, Tuhan Yesus tubuhnya hitam oleh dosa manusia. Layaknya dihukum apa? Dosanya kan terlalu besar, betul nggak? Dihukum apa? Dihukum yang seberat-berat. Nih, misal Tante Devi musuhan sama Alen misalnya saya. Alen itu suka ngomongin Tante Devi. Saking Tante Devi kesel, ketemu Alen meludah, kenalah ke badannya. Karena Tante Devi kesal dengan Alen. Bayangkan, dosa seluruh umat manusia ada di tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak gak ditinju, didorong, disakiti? Layak gak? Gak layak? Layak gak? Kan ada dosa. Layak. Sekarang coba kalian lihat. Kalau orang berdosa harus dihukum? Orang berdosa harus dihukum? Kan Tuhan Yesusnya sudah hitam badannya. Walaupun ini dosa kita, dosa Tante Devi, dosa kalian, tapi Tuhan Yesus harus menerima hukum. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus dengan badannya, jadi bayangkan ini badannya masih ada putih-putihnya, tapi di tubuh Tuhan Yesus penuh dengan dosa,
hitam dengan dosa. Jadi Tuhan Yesus karena tubuhnya hitam dengan dosa, dia layak dihukum. Anak-anak, sebelum Tuhan Yesus mati, karena tadi upah dosa adalah maut. Sebelum Tuhan Yesus mati, karena dosanya begitu banyak menutupi seluruh tubuhnya, dia layak mendapatkan penderitaan. Anak-anak, Tante Diti mau cerita. Ini Tante Elsa ya, seperti membuat Tante Diti. Anak-anakmu, ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia menderita. Seperti apa menderitanya? Anggap ini Tante Elsa yang buat ya. Ini ada cambuk. Ya, di ujung cambuk ini ada besi, dan di ujung besi itu ada paku. Ya, ini Tante Elsa buat seperti ini, Tante Diti pinjam. Jadi ketika Tuhan Yesus pada saat sebelum dia mati, dosanya bayangkan kalau cuma Tante Diti aja memang segini, ya udah matinya cuma disiksa biasa. Tapi ini kan seluruh umat manusia dosanya kan di badan dia, sehingga dia layak dihukum seberat-beratnya. Bayangkan anak-anak, ketika Tuhan Yesus disiksa dengan cambuk yang seperti ini, cambuknya lihat, diapakan? Dia lemparkan si cambuk ini oleh orang-orang yang menang. Kemarin ingat cerita minggu kemarin sampai mana? Sampai Tuhan Yesus ditangkap. Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, lalu dia mulai dicambuk. Bayangkan anak-anak, ketika Tuhan Yesus, Tante Diti pernah lihat filmnya ya? Anak-anak juga mungkin ada yang lihat. Tuhan Yesus pada saat itu tubuhnya dia diikat, tangannya diikat ke satu tiang, lalu dia dari belakang bisa pakai ini. Siapa? Jessie ya? Jessie berdiri. Ini Jessie. Ini duduknya gini seperti tadi. Nah, bayangin anak-anak. Jessie begini, ini ada tiang, dan Tante Diti mulai pecuk dia. Pakai ini. Jadi ini dipecukkan ke sana dan si pakainya nempel di sini nih, pakainya nempel. Begitu ditarik, dagingnya mau lepas kan? Sudah, makasih Desi. Anak-anak, sebegitu menderita hebatnya Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya tubuh kita bersih dari dosa. Kita sekarang mau dosa apapun tetap bisa ketemu Tuhan, karena seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ketika dia sudah mengalami penderitaan, bayangkan anak-anak, ketika Tuhan Yesus ditarik dengan bandul cambuk yang seperti itu, tubuhnya penuh darah nggak? Penuh darah. Dan akhirnya ketika penderitaannya sudah begitu dahsyatnya, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Seluruh tubuhnya penuh dengan penderitaan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mati di salib. Anak-anak pernah lihat ada orang mati di salib? Belum pernah kan? Ini kematian yang paling hina. Kenapa paling hina? Karena bayangkan, adakah orang yang paling berdosa seberdosa Yesus? Gak ada, karena dosa satu dunia, bayangin, disimpan di badan dia. Ya pantas dia orang yang paling berdosa satu muka bumi. Bayangkan tubuhnya hitam, sehingga dia layak gak? Matinya tuh mati yang penuh kehinaan. Layak. Ya. Pada akhirnya anak-anak, Tuhan Yesus mati di salib. Ya. Ketika sebelum dia mati di salib, anak-anak, ketika dia sebelum mati di salib, di kepalanya diberikan sebuah mahkota duri. Ya, ini mahkota durinya, ini durinya. Ditaruh di kepalanya dan ini ada paku-pakunya. Ketika Tuhan Yesus mati, dia mati bukan ditembak. Dia mati bukan secara wajar, tapi dia mati di paku. Jadi anak-anak, kalau ini Tuhan Yesus mulai mati di sini.
ya, mati di sini dan tubuhnya mulai takut. Ya, takut seperti ini Tuhan Yesus. Dan ketika dia mulai mati, dia menyerahkan tubuhnya untuk kalian, untuk tanda detik, untuk semuanya. Padahal dia layak mati enggak? Dia tidak layak mati. Dia tidak pernah berdosa. Tapi hukuman kita lah yang dia tanggung. Anak-anak, pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Ya, tangannya dipaku, penuh dengan darah. Kalian mungkin ada yang pernah keiris pisau. Seberapa sakitnya? Bayangkan ini, pernah Jo? Bayangkan ini pakunya setinggi ini. Kalau dipaku, terus langsung gitu nggak? Langsung dipaut, betul nggak? Ya betul. Bayangkan. Sebegitu dahsyatnya Tuhan Yesus. Anak-anak, hari ini Tante Deti mau kita semuanya mengingat karya salib Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah menebus dosa kita, kita diselamatkan. Tapi ketika kita tidak pernah mengaku dosa kita dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak akan bersih, teman. Jadi kalau ini, Ivan, dosanya diambil karena Ivan percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi dosa di dalam tubuh Ivan pindah ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Jadi Ivan sendiri yang mempersilahkan Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Tuhan tebuslah dosaku. Jadi dosanya Ivan pindah ke badan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kalau orang yang tidak mau ngaku dan menyerahkan dosanya sama Tuhan Yesus, pindah nggak dosanya? Hah? Pindah nggak? Pindah? Tidak, anak-anak. Anak-anak, Tante Diti mau cerita. Kalian masih kecil. Kalian mungkin berpikir, aduh, saya mah masih kecil, saya mah masih jauh dari kematian, saya mah masih lama umurnya. Anak-anak, 100 tahun yang lalu, kemarin ada yang baru berangkat pesiar kan ya, liburan ya. Ada yang tahu mungkin siapa yang berangkat pesiar liburan ya. Tapi Tante Diti mau cerita, 100 tahun yang lalu, tahun 1922, ada sebuah kapal pesiar yang sangat mewah. Titanic. Tahu Titanic? Tahu. Anak-anak zaman sekarang masih tahu Titanic? Tahu. Ya. Anak-anak, Titanic atau Titanic gitu ya. Kalau bahasa Inggris bilangnya Titanic gitu. Kalau Indonesia dibacanya Titanic ya. Nah, si Titanic itu teman-teman anak-anak, yang kapal yang sangat mewah. Orang-orang datang ikut berlayar bersama kapal Titanic, bayarannya mahal. Dan mereka mau berlayar, mau senang-senang. Kapal itu begitu mewah, begitu luar biasa mewahnya. Sampai si pemilik kapal itu, si pembuat kapal itu bilang apa? Tuhan kalau kau bisa melakukan. Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Jadi kalau Tante Deti ikut kapal Titanic, mau ke kapal Titanic, mau pergi ke Eropa, terus teman bilang, kamu ninggalin ibadah, kamu nggak apa-apa, orang nanti juga bentar lagi juga datang, nanti kalau tenggelam gimana? Nggak akan tenggelam. Nah, anak-anak, si kapal Titanic yang begitu mewahnya itu, dia mulai berlayar. Tapi belum 1 hari berlayar, tiba-tiba apa? Batu. Ya, kapalnya nabrak gunung es ya, sehingga kapalnya karam. Ketika kapalnya karam, semua penumpangnya mati. Tante Diti mau cerita, ada 2 anak di kapal itu. Dia adik kakak, namanya Juan dan Mario. Ya, di dalam kapal itu ada si Juan dan Mario, adik kakak. Tapi Mario itu tidak pernah ibadah. Mario kelas 5 SD dan Juan kelas 2 SD. Ada yang kelas 2 di sini ada ya, kelas 5 juga. Si Mario itu nggak pernah ibadah dan si Mario itu tidak pernah menyukakan Tuhan. Ya, Mario bilang
mendingan nonton TV, mendingan main game. Setiap kali adiknya, kok yuk ibadah yuk, nanti aja lah. Koko tuh mau senang-senang, Koko tuh mau main game, nanti ibadah mah masih bisa. Kita kan masih lama hidup. Ketika di titik kapal Titanic itu mau karam, si Juan dan si Mario duduk di kapal mereka, di tempat duduk mereka. Ketika melihat kapal mulai karam, mereka menangis. Dua-duanya menangis. Mario selama ini tidak pernah ibadah. Mario selama ini tidak pernah memperdulikan apa kata Tuhan. Juan memperdulikan kata Tuhan. Dua-duanya sedih gak? Sedih karena dua-duanya sebentar lagi mau mati. Tapi Juan bersyukur karena dia sudah melakukan semua perintah Tuhan. Ketika dia ketemu Tuhan, dia sudah bisa cerita, Tuhan aku taat beribadah, Tuhan aku selama ini aku rajin baca Alkitab. Tapi Mario, apa yang dia mau ceritakan sama Tuhan? Dia tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah. Mario masih kecil, baru kelas 4 SD, tapi toh tetap dia mati dan tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah. Dia tidak punya kesempatan lagi seperti yang dia katakan. Nanti Koko mau ibadah, oke Koko bakal rajin, mau ngegitarin, mau main drum. Tapi nanti ternyata Tuhan tidak memberi kesempatan itu. Mario mati tanpa sempat dia beribadah. Mario mati tanpa sempat dia berbuat kebaikan. Isinya kejahatan semua. Terlambat karena di depan mata kapalnya. Adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah refleksi. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah refleksi, nanti Tante Maria mau berbagi sesuatu. Yuk, kita semua tunduk dalam sikap doa dan tetap ada di kursi awas masing-masing. Yuk, kita semua sama-sama, adik-adik, kita sama-sama mau dalam sikap doa. Mari anak-anak semua, tutup matanya, berikan tangannya. Saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang saat ini anak-anak rasakan? Apakah biasa-biasa saja mendengar bagaimana penderitaan Tuhan di atas kayu salib? Saat ini, untuk beberapa menit ke depan, mari kita datang ke Bukit Golgota, bukit di mana Tuhan menderita, di mana Tuhan mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Lihatlah Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Hanya Dia, anak-anakku, yang sanggup menebus segala dosa kita. Hanya Dia yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga kita bisa masuk dalam kemuliaan-Nya. Jalan salib, langkahmu tertatih menuju salib Golgota. Dengan badan penuh luka, sayatan yang teraniaya, darah mengalir, tercecer di mana-mana. Demi untuk keselamatan kita. Pedih, perih, sakit yang tak terperikan pasti terasa. Berkorban untuk menghapus dosa anak-anak dan saya. Tak ada yang membela.
seorang pun tidak. Tidak ada yang memandangnya berharga. Dia dicercah, dia dihina, diludahi, bahkan ditampar oleh manusia yang adalah debu. Manusia tidak mengerti. Manusia tidak peduli. Betapa Tuhan menderita. Betapa Tuhan tersiksa. Namun dia rela menjalankan semuanya itu karena kasih yang besar sepanjang sejarah dunia. Saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ini anak-anak-Mu, kami ini tebusan-Mu, dengan hati yang perih, dengan hati yang hancur. Kami datang bersimpuh di kaki-Mu, memohon ampun atas segala dosa kami, memohon ampun atas segala kelalaian kami. Jadikan kami anak yang menghormati-Mu. Jadikan kami anak yang taat kepada firman-Mu. Tuhan, mampukanlah saya untuk tetap berdiri dekat salib-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terimalah saya menjadi hamba-Mu seumur hidupku. Amin. Anak-anak, mari semuanya masih dalam sikap dalam doa. Santai Titi mau, tidak ada yang ngobrol. Kita semua masih di dalam alas tempat duduk kalian. Anak-anak, tadi Tante Titi cerita, ketika kita tidak pernah mengakui Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak pernah meminta Tuhan Yesus mengambil dosa kita, menebus kita, dosa itu tetap ada di dalam tubuh kalian. Saat ini semuanya dalam sikap doa. Semuanya dalam sikap doa. Ya, tidak ada yang buka mata termasuk kita semua guru-gurunya. Tante Deti tidak akan lanjutkan kalau masih semuanya ada yang buka mata. Tante Deti tidak akan lanjutkan semuanya tutup mata. Tidak ada yang ngintip-ngintip sama teman anak-anak. Anak-anak, pagi hari ini, kalau di antara kalian merasa bahwa kalian bukan berdosa dan kalian belum pernah menyerahkan dosa kalian sama Tuhan, dosa itu masih ada di tubuhmu. Tubuh kalian bersih, putih, berpakaian yang bagus, tapi sesungguhnya di dalam tubuh kalian ada dosa-dosa yang menempel, hitam, yang tidak pernah terlihat secara kasat mata. Tapi kalian tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena ada dosa yang menutupi tubuh kalian. Saat ini anak-anak, kalau di antara kalian ada yang belum pernah menyerahkan dosa kalian, belum pernah mengakui, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatku. Kalau di antara kalian merasa bahwa saya orang berdosa, tapi saya tidak pernah terima Tuhan, Tante Diti mengajak kalian, taruh tanganmu di dada kalian, tangan kananmu di dada kalian. Anak-anak, ketika
ketika dosa Ivan diambil oleh Tuhan Yesus, badannya Ivan menjadi putih bersih dan Tuhan Yesus mati demi Ivan. Ketika Tante Deti berdosa dan minta Tuhan, ambil semua dosaku Tuhan, Tuhan mengambil dosanya Tante Deti. Ketika di antara kalian ada yang belum pernah terima Tuhan, Tuhan belum ada di tubuh kalian, mari bersama-sama Tante Deti, tangan kananmu ditaruh di dada. Tetap dengan sikap doa, taruh tanganmu di dada dan ucapkan seperti apa yang Tante Deti katakan buat kalian. Ketika Tante Deti mengatakan saya, ganti dengan nama kalian. Misal, ketika Tante Deti mengatakan Tuhan Yesus saya, dan nama Tante Deti adalah Deti Tan. Saya Deti Tan, sebutkan nama kalian. Sebagai bentuk pengakuan kalian, Tuhan Yesus mendengar siapa yang mengaku dosa. Mari anak-anak, kita akan mulai pengakuan dosa kita. Tuhan Yesus belum terdengar. Kalian harus mengatakannya dengan keras sebagai bukti sampai orang-orang di sebelah kalian mendengar perkataan kalian. Tuhan Yesus, saya ganti lagi. Saya Maria Mengakui bahwa saya orang berdosa. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa saya. Masuklah Tuhan dalam hati saya, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Tante Deti belum mengaminkan doa ini. Ada satu lagi, anak-anak, guru-guru sekolah minggu boleh membagikan kertas-kertas yang akan dicatat oleh mereka. Anak-anak, seberapa banyak kalau tadi Tante Deti memakai ilustrasi boneka, tubuh Ivan penuh dengan dosa. Seberapa banyak kalian pernah berdosa di hadapan kalian, di hadapan Tuhan? Tante Deti mau mengajak kalian, kalau kalian mau menyerahkan dosa-dosanya, seperti tadi, dosa yang hitam dari tubuh Ivan dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Sementara guru-guru membagikan itu, kita angkat pujian yang barusan, salibnya. Mulia doa
tidak ada yang bohong. Anak-anak, kalau tadi Ivan melepaskan satu demi satu dosanya ke tubuh Tuhan Yesus. Anak-anak, tadi Tante Deti bilang, kalian duduk di alas tempat duduk masing-masing. Ada satu yang mau Tante Deti ceritakan. Satu waktu ketika kalian mati, ketika kalian menghadap Tuhan, kalian tidak bisa dibantu oleh teman kalian. Tante Deti sangat dekat dengan Tante Maria. Satu waktu Tante Deti bersama-sama Tante Maria ada di pengadilan di hadapan Tuhan. Tuhan membuka semua dosa-dosa Tante Deti. Lalu Tante Deti berteriak, Maria, Maria, bantu saya. Gak bisa, Tante Deti harus sendiri menghadap semuanya. Itu tempat duduk kalian. Kalian tidak bisa mengambil tempat duduk kalian. Mungkin Alen lebih baik daripada saya. Lalu saya mengambil tempat duduk Alen supaya saya dibebaskan dari dosa saya. Tidak bisa. Karena saya harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Anak-anak, Tante Deti mendorong kalian. Tulis sebanyak mungkin dosa apa yang kalian mau lepaskan dan taruh di tubuhnya Yesus. Nanti kita akan sama-sama dosa itu kita salibkan di salibnya Yesus yang ada di depan kalian. Silakan anak-anak menulis sebanyak mungkin yang kalian ingat. Dosa apa yang kalian pernah lakukan? Guru-guru barangkali mau ikut menulis, dan saya akan mau ikut menulis sebagai dosa-dosa. Ya, salibnya guru-guru bisa bantu menyanyikan lagu ini. Dosa sendiri-sendiri. Selama mulia dosaku disucikan oleh salibnya setelah itu selesai seadanya. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya boleh minta paku payungnya ditaruh di tengah. Anak-anak, kita akan mulai melakukan, kita akan memakukan dosa-dosa kita. Sudah selesai, tidak ada yang menulis lagi, tidak ada yang berbisik-bisik lagi, dan semuanya ditaruh bolpennya seadanya. Anak-anak, kita mau lihat anak-anak. Tante Deti menuliskan ini dosa Tante Deti. Marah-marah.
Diti sudah menuliskan dosa Tante Diti sendiri. Marah-marah, bohong, gosip, bentak orang, itu sebagian kecil dosa yang Tante Diti perbuat. Anak-anak, bayangkan tubuh Tuhan Yesus seperti ini. Anak-anak, Tante Diti tidak akan lanjutkan bicara ketika kalian sibuk dengan urusan kalian. Anak-anak, berhenti menulis dan silahkan kalian simpan semuanya. Tante Diti tidak akan lanjutkan kalau kalian masih sibuk dengan urusan kalian. Sudah selesai? Anak-anak, bolpennya, alasnya, semuanya simpan di tempat kalian. Tidak usah sibuk mengembalikan itu. Mengerti? Ya? Mengerti semuanya? Ya. Yuk, semuanya hanya memandang ke depan. Anak-anak, bisa digambarkan ini ada mahkota duri yang ditaruh di alas kepalanya Tuhan. Dan ini dosa yang Tante Diti buat. Tante Diti membuat 4 dosa. Hanya sebagian kecil dosa yang Tante Diti lakukan seumur hidup Tante Diti. Dan Tante Diti mulai melakukannya di sini. Apa artinya paku? Ketika kalian memakukan dosa kalian, kalian melukai Tuhan. Ketika Tante Diti mulai membuat paku untuk tubuh Tuhan Yesus, Tante Diti mulai melukai Tuhan. Ketika Tante Diti berdosa lagi, mulai melukai Tuhan lagi. Ketika Tante Diti berdosa lagi, mulai melukai lagi. Begitulah dosa yang dilakukan oleh kalian. Hari ini anak-anak, kita semua mau mengakui dosa sebanyak mungkin yang kalian mau akui. Tante Diti mau ketika kalian memakukannya dengan satu kerinduan, Tuhan, saya mau berubah. Bayangkan ketika tubuh kalian, Tante Diti menebus Cliff, tapi setiap kali Cliff melukai Tante Diti, apakah Tante Diti tidak sedih? Ketika Jojo menolong temannya, menolong John Peter, tapi setiap kali John Peter selalu menikamnya dari belakang, apakah Jojo tidak sedih? Sedih. Saya sudah mati, saya sudah dilukai, tapi kalian tidak pernah berubah. Yuk anak-anak, silahkan satu demi satu guru-guru bisa membantu tancapkan oleh kalian. Nanti terserah nancepinya di mana, tapi rapi, tidak ada semua yang berantakan. 1, 2, 3, tidak berebut. Silakan tancapkan semuanya. Silakan. Silakan, yang di belakang berhenti dulu. Yang sudah ke belakang. 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 Di mana saja? Di mana saja? Ditumpuk saja. Silakan ditumpuk. Duduknya di alas yang tadi. Duduknya kembali ke alas masing-masing. Masih ada?
Tidak ada yang ngobrol anak-anak, kita kembali masih dalam sikap doa. Semua kembali kepada sikap duduk masing-masing. Kita masih belum selesai berdoa. Anak-anak, lihatlah salib itu. Tadi Tante Deti bilang, ketika tubuh Ivan berdosa sedikit, dia masih ada putihnya. Lihatlah dosa yang bertumpuk di salib. Ini hanya sebagian kecil, tapi tubuh Tuhan sesungguhnya tertutup semuanya oleh dosa-dosa kita. Ya, ini dosa-dosa kalian. Ini ada dosa yang cukup panjang. Ya, ini ada dosa yang cukup panjang. Tapi apakah ini dosa seumur hidup? Dosa seumur hidup? Ini Cliff yang buat. Cliff, dosa seumur hidup? Bukan. Bukan. Masih bisa berulang dosanya? Ya. Bayangkan anak-anak, betapa Tuhan dilukai. Karena Tuhan sudah menebus dosa kalian, tapi kalian kembali melakukan dosa. Yuk kita sama-sama mau angkat pujian ini, salibnya, salibnya. Nanti anak-anak saja yang menyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Teramat mulia. Dosaku dihapuskan. Oleh darah Yesus. Semua masing-masing masuk dalam doa, posisi doa, tutup matanya. Anak-anak, coba bayangkan kalau saja saat ini kalian sedang ada di dalam sebuah tahta pengadilan Tuhan. Kalian duduk sendiri mengakui dosa-dosa kalian. Tidak ada teman yang bisa membantu kalian, hanya sendiri. Tante Deti mau memberikan waktu selanjutnya. Silakan kalian masing-masing berdoa. Tadi kita udah sama-sama berdoa. Semuanya kita sama-sama berdoa. Tapi masing-masing saat ini keluarkan suara kalian. Berdoa di hadapan Tuhan sebagai pengakuan dosamu di hadapan Tuhan. Ya, kalian keluarkan suara kalian. Kalian bisa mengakui semua dosa-dosa kalian. Terdengar oleh teman kalian, tidak apa-apa. Karena ketika kalian ketemu Tuhan satu waktu, tidak ada temanmu yang bisa membantu. Silakan kalian berdoa pribadi lepas pribadi.
Tuhan, kalian berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau, Tuhan. Kami orang berdosa, Tuhan. Selama ini tubuh kami penuh dengan darah. Selama ini tubuh kami hitam, Tuhan, dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Setiap hari kami berbuat dosa. Setiap hari, Tuhan, kami melukai Engkau, Tuhan. Kami kembali memakukan Engkau dengan dosa-dosa kami. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ambil, Tuhan, setiap dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, selama ini Kau sudah disalib. Dan kalau hari ini, Tuhan, kami memperingati Jumat Agung, Engkau mati disalib, Engkau menderita buat kami, Tuhan. Dan kami tidak pernah mempedulikan itu. Kami tetap hidup di dalam dosa. Kami tetap hidup sebagaimana kami mau. Tapi kali ini, Tuhan, kami mau mengakui dosa-dosa kami. Dan Tedeti memberikan kesempatan terakhir sebelum kita akan menutupnya di dalam dosa. Yang tadi belum sempat berdoa, berdoalah di hadapan Tuhan. Akui semua dosa-dosa kalian di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mengakui dosa kita, Tuhan mengambil alih semua dosa-dosa kita. Kalau ada sahabat saja yang mau mengambil alih dosa kita, kita sangat berterima kasih kepada Dia. Tapi seringkali kita melukai Tuhan. Tuhan melebihi sahabat kalian. Tuhan mengambil alih dosa kita. Tapi seringkali kita melukai dan kembali melukai Tuhan. Mari, anak-anak, kita menyanyikan ini sebagai lagu terakhir kita. Kalau kalian dalam hidup kalian memiliki sahabat, Tuhan Yesus melebihi sahabat yang pernah kalian miliki. Tuhan Yesus mati buat kalian, buat Tante Deti, buat kita semua. Sahabat dan Tuhanku,
mati. Aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Tuhan, ini pernyataan kami di akhir kebaktian. Kami akui Engkau adalah Tuhan saya, Engkau adalah juru selamat saya. Tanpa Engkau kami akan binasa, kami akan mati di neraka. Tetapi karena Tuhan sudah berkorban untuk saya, hari ini Tuhan, Engkau melihat segala dosa-dosa yang sudah diserahkan kepada Engkau. Tuhan, tolong mampukan setiap anak-anak ini yang sudah memakukan semua dosa-dosa mereka di kayu salib ini, Tuhan, untuk mereka tidak lakukan lagi. Tuhan, tolong ingatkan senantiasa kepada kami ketika kami berbuat dosa. Disitulah kami kembali memakukan Engkau, kembali kami menyiksa Engkau dengan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong semua anak-anak yang hadir supaya mereka ingat firman yang sudah dibawakan, firman yang sudah ditaburkan, kerjakan lebih lanjut di dalam setiap hati anak-anak. Dan ketika mereka keluar dari tempat ini, setiap anak-anak sudah berubah oleh karena dosa-dosa yang sudah diserahkan kepada Engkau, sudah ditancapkan di kayu salib ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Terima kasih Tuhan untuk semua guru-guru, untuk yang sudah memainkan musik. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan bangkit, kami akan bersama-sama dengan Tuhan hidup mempermuliakan Engkau, hidup meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami alaskan seluruh doa kami, persembahan pujian kami di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari anak-anak yang percaya, dengan sungguh-sungguh percaya, katakan amin. Mari tepuk tangan, yang mau tepuk tangan. Ini Tante Elis sama Tante sama Auntie Felmi bikin gambar salib, sama Tante Lisil bikin hati. Ada maksudnya? Tante Elis menceritain maksudnya? Ini hatinya sama ini mau diceritain? Atau mau jawab dengan saya? Ya, anak-anak, ini ada maksudnya. Dosa kita sudah tertancap di salib, dan ini adalah hati Tuhan Yesus. Ya, jadi kalian dosanya sudah hilang karena dipakukan di kayu salib, dan kalian ada di dalam hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih. Alasnya mengatakan apa? Coba sekarang ambil alasnya. Apa kalimatnya? Dan aku berubah. Dan itu menjadi iman kalian. Aku berubah. Dosanya sudah ditancapkan di paku dan kalian berubah. Ya. Ayo anak-anak kita katakan, aku berubah. 1, 2, 3. Aku berubah. Sekali lagi, aku berubah. Yang keras, yang semangat, katakan aku berubah. 1, 2, 3. 3 kali. Aku berubah. Amin. Amin. Nah anak-anak, hari Minggu besok kalian datang lagi, tapi tempatnya nggak di sini ya. Minggu ke gedung lama. Masih ingat kan gedung lama, gereja kita yang lama ya? Nah anak-anak semua di sana siapkan hati. Kalau bisa Tante Maria minta, kalau khusus untuk wanita kita mau pakai celana panjang ya. Di sini nanti ada yang jatuh dan sebagainya. Karena minggu depan, dengerin ya, minggu depan kita akan dilayani oleh
tim dari bukan guru-guru sekolah minggu, tetapi ada yang lain. Dan anak-anak sekalian, kami sudah menyediakan hadiah-hadiah yang luar biasa. Karena kalau hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati apa? Hari kematian Tuhan Yesus, bukan. Kalau Paskah itu hari kebangkitan. Ya, kalau kematian itu sebetulnya Jumat. Cuman kan Jumat nanti kalian nggak bisa datang, ya, karena nggak ada ibadah Jumat Agung ya. Nah, jadi hari ini kita memperingati apa? Kematian. Hari ini kita memperingati apa? Semua katakan bareng-bareng 2, 3. Jangan salah ya, bukan kebangkitan tapi kematian apa? Iya, minggu depan baru kebangkitan, baru Paskah. Yes. Oh ya, pakai kaos kaki ya. Pakai kaos kaki. Pakai kaos kakinya nggak apa-apa. Kaos kaki sekolah ya. Takutnya licin gitu ya. Karena kalau namanya dari tim Mebik itu metode Alkitab ya. Kita akan game, kita akan rame-rame karena hari itu Tuhan kita menang dari dosa, ya, bangkit, ya. Kita juga akan memperingati hari kemenangannya. Oke, terima kasih. Nanti Kak Widi tolong disiapkan konsumsinya di belakang 2 gitu ya. Jadi nanti bisa, ya, yang di sini ya, mulai Alen. Oh, mau difoto. Jadi gimana Kak Elis di sini semua? Di sini ya Kak Elis ya. Di sini semua. Warna panjang ya. Jangan gitu dong, fotonya nggak bisa. Sebagian ada yang di atas. Di atas sebagian juga boleh. Sebagian di atas. Supaya paling semuanya. Tiga barisan. Boleh di sini. Yang kelihatan, ayo. Ayo di sini di belakang itu salibnya nggak apa-apa. Lewat sini juga boleh. Dari sini sampai jalannya lewat sini masih longgar. Ayo Marcel ke belakang. Lewat sini aja. Nah, Gini ya. Marcel mau oh ya udah bisa. Aku berubah. Mana punya kamu? ayo yang Yang mau berubah boleh ikutan. Yang mau berubah boleh ikutan. Nanti berubah jadi Power Ranger. Itu tolong gordenya tolong dibukain, saya udah beberapa kali pesan tapi enggak. Harus ditutup. Dibuka. itu nggak bisa. Nah 1, 2, 3 aku berubah ya. Yang di itu Alen sama Richard dari atau Rai Jangan ada. di atas kepala, jangan di atas kepala, tutupin ya. Belakangnya. Jangan. Nah tutupin. wajahnya betul yang Di tadi. dada aja. Catherine tutup benar turun karena tinggi. Jadi enggak kelihatan. Simpannya di dada aja. Ya benar di dada. Turun aja Rosin, duduknya kayak Ya benar. Siap, semuanya lihat ke depan. Ya udah jelas. 1, 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
lagi. Jangan tutupi. Jangan tutupi mukanya. Jangan tutupi mukanya. Ya, 1, 2, 3. Aku. 1, 2, 3. Wah, hebat. Jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong, antri.